Ya, terus putri semuanya. Yang di bude boleh ke sini. Termasuk yang di belakang. Pak Ustaz Juel. Selamat. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi al-kiram sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalihin al-awliya'i wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal muhaddithin wal qurra'il mukhlisin wal fuqaha'il muqallidin bid-din wa ila rahmatil a'immatil mujtahidin wa ila hadratil sultina wan naqsadiyya wa jami'il turuq ila qubur al-dami wal 'arif as-samadani sayyidi sayyid muhiddin Abdul Qadir al-Jalani al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu al-aziz Sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir kita khusus mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah, mudah-mudahan dengan keberkahan anak-anak kita mau ngaji, dengan keberkahan pembacaan sholawat, seluruh yang hadir pada malam ini, orang tua kita, guru-guru kita, para pengurus pondok pesantren, pengurus majelis taklim, beserta segenap para donatur yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi yakin sekecil apapun Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ini amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, termasuk para pengurus dan para donatur, Allah balas segala kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda, disehatkan dunia akhirat, diselamatkan dunia akhirat, dan diberkahkan hidupnya. Dibarakatuh bil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita berdoa, cukup 1-2 orang yang menyiapkan konsumsi makan, yang lainnya duduk dengan khusyuk, duduk dengan tenang, supaya kita pulang bukan sekedar membawa pahala, tapi hati kita diisi oleh ilmu yang bercahaya. Amin ya Rabbal. Yang pertama, saya tidak panjang kalam,
Langsung saja tujuan mengadakan acara ini mendidik anak-anak kita untuk mengenal, untuk bisa bagaimana terus-menerus mengenang baginda Nabi Muhammad. Perlu ibu dan bapak ketahui, hukumnya wajib bagi setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya, diantaranya pendidikan untuk mengenalkan, menanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ibu dan bapak yang susah menanamkan cinta kepada baginda Rasul, kalau menanamkan ke artis, menanamkan rasa cinta kepada artis gampang. Sekarang lagi rame artis yang lagi hit, judul filmnya Ikatan Cinta, adanya di RCTI. Pemeran bagusnya si Andin, yang jahatnya si Elsa, cowoknya si Alde Waldo tuh, yang gantengnya saya dikit, dia mau kumisan saya jengotan. Asya Allah, mengenalkan sama grup band, K-pop, artis mereka supaya kenal cinta tanpa diajarin, udah kenal sendiri betul. Tapi yang susah ibu dan bapak, bagaimana anak-anak kita supaya bisa kenal kepada seorang manusia, bisa cinta bahkan mengidolakan kepada sosok manusia yang di dunia sampai akhirat jasanya tidak pernah berhenti, terus kita rasakan, yaitu jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad. Kalau bukan mengharapkan syafaat Nabi, ibu dan bapak, yang dekat adalah kematian. Nggak nyangka, sering kita nggak nyangka, baru kemarin ngobrol sekarang sudah tiada. Nggak nyangka, baru kemarin makan bareng ternyata besoknya sudah meninggal. Belum lama ini di luar dugaan istrinya yang kena penyakit, bahkan sedikit divonis kena COVID, tapi suaminya malah yang meninggal duluan. Di luar dugaan, saya pun merasa kehilangan sosok pemimpin, ketua yayasan yang ada di kampung kita. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak RW, Bapak Haji Namun, Bapak RW Haji Namun, ketua yayasan Ibnu Sabil. Belum lama minggu sebelumnya ngobrol dengan saya, berbincang-bincang bagaimana perkembangan tentang yayasan anak-anaknya. Dia cerita istrinya kemarin sempat diisolasi, bahkan putrinya diisolasi, bahkan rekan dekatnya yang kena penyakit, tapi ternyata beliau tidak lama sudah dipanggil duluan. Itulah kematian, pasti akan menghampiri kita. Tidak memandang muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, pejabat ataupun rakyat, sehat ataupun sakit. Ada yang sakit malah panjang umurnya, malah yang sehat meninggal. Kematian dekat Pak dengan kita. Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan syafaat baginda Rasul, hanya kesalahan sepele tadi yang diperankan oleh anak santri. Itu saya kasih ide anak santri, kalau yang sebelumnya itu di luar sensor saya, itu mohon maaf, saya nggak sempat nyensor tadi, Amo dan Adin ya, saya nggak sempat nyensor dulu, makanya ada musik-musik, mohon maaf, itu di luar sensor saya itu ya, itu maaf aja, hiburan ya. Tadi tujuannya apa? Bu, Pak, dosa kita banyak. Tidak mukul ibu, tidak membentak ibu, tidak melotot ke ibu. Seorang Zaid, sebetulnya kisah aslinya Alqamah, cuman sengaja bukan Alqamah, saya perankan Zaid. Seorang Alqamah, soheh kisahnya, sahabat Nabi yang rajin ibadah luar biasa. Dosanya, kesalahannya hanya menyinggung, hanya menyindir, hanya menyakiti perasaan ibunya. Ketika dia mampu untuk belanja dengan istrinya, dia mampu untuk jalan-jalan dengan istrinya, dia mampu beli perhiasan dengan istrinya, ibunya hanya minta
sesuatu yang dianggap gampang. Alqamah digoda setan, sayang ketika memberikan sesuatu kepada ibu. Padahal awas para santri, Abi saya berpesan, satu suapan yang dimakan ibu, pemberian kita anaknya akan diganti dengan istana di surga. Jangan sayang uang kita ketika dimakan sama ibu kita. Tanya istri, setiap saya makan enak pasti bilang ke istri, aduh ibu pasti senang makanan ibu. Insya Allah tempat yang pernah saya kunjungi dan saya mampu pernah makan, suatu ketika, suatu saat saya harus ngajak ibu saya makan di tempat ini karena pengen saya mengabdi kepada seorang ibu. Alqamah ahli ibadah. Gimana kalau kita? Alqamah tidak membentak, Alqamah tidak mencaci, hanya tidak menuruti keinginan ibunya. Ibunya tahu Alqamah mampu beli beras atau beli yang lainnya, tapi dia lebih mengedepankan istrinya ketimbang ibunya. Ibunya tersinggung. Istri mah ketemu suami udah gagah, Bu. Ibu ketemu suami udah hebat, udah ganteng, udah bersih, udah bisa kerja. Siapa yang merawat suami kita ketika baru lahir kalau bukan ibunya? Siapa yang ngebersihin darah, ngebersihin kotoran dalam tubuh suami ibu kalau bukan ibunya? Siapa yang pernah terganggu tidur nyenyaknya karena tangisan seorang anak? Siapa yang pernah terganggu makannya, lagi enak-enak makan, anak nangis, ibu rela meninggalkan makan enaknya demi anaknya supaya nggak nangis? Bahan sepele Alqamah ketika sakaratul mautnya susah mengucapkan kalimat tauhid. Ini yang sangat ditakutkan oleh baginda Rasul. Kalau ada manusia yang wafat mati naudzubillah dalam keadaan dibenci oleh ibunya, ini yang bahaya. Anak santri, kalau kita ngaji Irsadul Ibad ada hadis baginda Rasul, salah satu la yanfa'u ma'ahunna amalun, ada 3 golongan manusia yang amalnya tidak akan ada manfaatnya. Sebesar apapun ibadahnya, sebanyak apapun kebaikannya, tapi disia-siakan di hadapan Allah. Siapa mereka? Yang pertama al-aqul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau amalan saja tidak diterima, ibadah saja sia-sia, apalagi jabatan. Setinggi apapun jabatan para santri, awas nanti, sebanyak apapun kekayaan kita, tidak ada harganya kalau kita menjadi anak durhaka kepada kedua orang tua. Alqamah yang tadi diperankan sebagai Zaid, ustadznya ini kisah diambil dari kitab Irsadul Ibad. Hampir mau dibakar sama Rasul hidup-hidup karena memberikan gambaran kepada seorang ibu, anak yang tidak dimaafkan kesalahannya akan dibakar dalam api neraka karena dia haram masuk surga. Naudzubillah semua. Buat anak, jangan sekali-kali menyakiti ibumu. Buat para santri, jangan sekali-kali menyakiti ayahmu. Begitu juga buat orang tua, sebesar apapun kesalahan anak, maafkan, nasihati. Jangan sampai akhir hayatnya ibu tidak maafkan. Ibu yang tidak maafin kesalahan anaknya sama aja ibu yang sedang ngebakar anaknya dalam api neraka. Maafkan anak. Nanti di hari kiamat kita pernah membentak ibu, kita pernah menyakiti dengan omongan yang kasar, omongan yang tajam kepada ibu kita. Siapa yang nolong kita kalau bukan Nabi Muhammad? Tidak ada satupun manusia yang bisa nolong kita. Yang pertama kali yang bisa nolong kita hanya Rasulullah. Tujuan saya ngobrol dengan teman-teman, ngajak anak-anak, bukan apa-apa, hanya ingin menanamkan mereka jangan larut dengan keadaan sekarang, sibuk dengan HP-nya, melupakan Al-Quran, sibuk dengan idola artisnya, melupakan Rasulullah.
Berapa banyak sekarang anak udah cuek sama pengajian. Berapa banyak sekarang anak udah gak lagi cinta sama para ustaz. Bahkan ada kebencian. Kalau sama ustaz aja benci, gimana sama Rasulullah yang tidak kelihatan? Ini dengan terbawa arus kesalahan, arus keadaan yang luar biasa yang membuat sadarkan idola kita yang sebetulnya adalah Nabi baginda Rasul. Hatta teman dekat, orang tua yang nolongin di kuburan siapa kalau bukan Rasulullah? Di hari kiamat, jangankan orang lain, saya hanya menyiapkan snack buat santri dengan izin Allah. Akhirnya bisa mereka merasakan tambahan nasi pagi sore. Kalau sengaja beli 1 kotak nggak dapat 20.000 jajal tuh. Dengan izin Allah. Alhamdulillah buah-buahan, buah beneran. Buah-buahan keras. Kalau kurang, di dalam rumah masih ada. Insya Allah di dalam masih banyak plastiknya, kardusnya banyak. Allah. Ini yang hadir insya Allah pahalanya sempurna. Tapi dapat pahala ini luar biasa. Ya, itu satu kesalahan. Apalagi kesalahan yang banyak, tidak banyak. Belum kesalahan kepada suami, kesalahan kepada istri, kesalahan kepada anak, kesalahan kepada saudara, kesalahan kepada tetangga. Baru satu doang, menyinggung seorang ibu, sakaratul mautnya, sulit mengucapkan kalimat tauhid. Makanya kita perbanyak ngaji, perbanyak istighfar. Mudah-mudahan anak-anak kita istiqomah ngajinya, amin ya rabbal. Bisa menjadi penolong ibu nanti ketika sakaratul maut. Anaknya sering ngaji di sini, pasti dia ngedengar kata Pak Ustadz, kalau ibu meninggal sakaratul maut bacakan kalimat tauhid supaya ibu akhir hayatnya dalam keadaan Islam. Indah Bu, anak di samping yang pertama sambil bilang menjelang kematian sudah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Pengen kita ketika sakarat anak di samping kita ngucapin kalimat tauhid, nuntun kita ke surga. Anak yang kedua karena suka ngaji, ingat kata Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah menyampaikan hadis Nabi, kalau ada yang sakaratul maut maka bacakan surah Yasin. Anak yang kedua, Mama, Papa, semoga dengan bacaan surah Yasin Mama sakaratnya dimudahkan oleh Allah. Anak ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Masya Allah. Kita Bu punya anak yang ngaji. Coba kalau punya anak yang gak suka ngaji, main mulu, ibunya sakit, ibunya sakarat, boro-boro dia nakilin, dia sibuk asik dengan temannya main bebas. Sedih gak? Anak yang dirawat dari kecil sampai dewasa, ketika kita butuh akhir hayat kita, terakhir pertolongan, anak boro-boro nalkinin, anak boro-boro baca Yasin, dia cuek, malah pergi karena kurang agama. Dibilangin, "Hei, emak lu mau mati, biarin mampus sekalian." Innalillahi wa inna. Jangan sampai punya anak seperti itu. Kadang-kadang salah emak bapaknya juga. Anak sedang-sedangnya ngaji, sedang-sedangnya sekolah, dibeliin motor. Akhirnya mereka bisa bebas kemana saja. Boleh dibeliin motor, tapi dipegang kuncinya, cukup buat ngaji, buat sekolah. Lewat dari ngaji sekolah, jangan dikasih kuncinya. Berapa banyak anak santri saya Bu yang tadinya rajin ngaji, karena ngaji banyak godaan setan, godaan motor dibeliin. Mendingan nggak ngaji, enak main motor. Alhamdulillah, ini doa insya Allah diijabah karena diiringi hujan. Satu keuntungan, masih banyak keuntungan lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير والتصرف والتأثير وتكون لنا بها وليا ونسير يا نعم المولى ويا نعم النسير اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبي. Hamba engkau ya Rabb, umat Rasulullah yang mencintai baginda Nabi Muhammad. Kami bisa menikmati hidup di dunia, bisa menikmati beraneka ragam kenikmatan pada saat ini dan seterusnya karena ada jasa baginda Rasul. Ya Allah ya Rabbana, ketika kelak nanti di hari kiamat yang pasti akan kami temukan yang bisa menolong kami, yang pertama kali yang bisa memberikan syafaat hanya baginda Nabi. Janganlah kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang mencintai baginda Rasul, dan golongkan kami, anak-anak kami, orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, dengan keberkahan acara pada malam ini, ampuni kehilapan kesalahan pada saat ini ataupun sebelum dan sesudahnya. Cucuran hujan mudah-mudahan menjadi tambahan iringan doa yang diamini oleh para malaikat yang mendampingi setiap tetesan air hujan. Ya Rabb, harapan kami yang kedua, kami sadar begitu banyak kehilapan dan kesalahan kami bahkan tidak terhitung. Saking banyaknya kesalahan dosa kami sudah lupa lagi kesalahan apa saja yang kami lakukan. Ya Rabb, ya Allah ya Rabbana, ada kesalahan yang kami ingat. Kami pernah membentak di hadapan ayah ibu kami. Kami pernah berbicara kasar di hadapan ayah ibu kami. Kami pernah membuat sedih ayah ibu kami. Kami pernah berbuat sakit hati ayah ibu kami. Ya Allah, ibu kami rela kehujanan, ibu kami rela kepanasan, ibu kami rela bahkan sakit demi merawat kami, anak-anaknya, agar kami bisa hidup dengan sehat, bisa panjang umur dengan berkah. Ya Allah ya Rabbana, masih terbayang hujan akan menjadi saksi pada malam ini. Kami pernah memohon doa untuk ibu kami, walaupun kami belum bisa berbuat baik kepada ibu kami. Ya Rabb, masih terbayang wajahnya, sosok perempuan satu-satunya yang pernah berkorban darah, bersimpah yang luar biasa ketika melahirkan kami. Sosok perempuan yang merasakan sakit luar biasa ketika melahirkan kami. Sosok perempuan yang tidak pernah meminta balasan atas kebaikan-kebaikannya kepada kami. Sosok perempuan yang sekarang sudah tua, tenaganya sudah tidak lagi seperti dahulu. Bahkan ada di antara ibu kami yang sering sakit-sakitan. Ya Allah, karena dia sering terkuras tenaganya dan pikirannya. Ya Allah, seandainya ibu kami masih ada di dunia, berikan ya Allah kesehatan, berikan kebahagiaan. Aminkan wahai para malaikat yang mengiringi tetesan hujan pada malam ini. Allah tidak melihat banyak sedikit, tapi ketulusan doa kami. Masih terbayang wajah ayah kami yang dulu gagah, yang dulu kuat, tidak pernah bercerita tentang keluh kesah kerjaan dan usahanya di hadapan kami, karena ingin melihat bahagia dan tegar. Ayah hadapi semua pahit dan keluh kesah hidupnya sendirian. Yang saat ini ayah kami sudah mulai tua, yang dulu giginya rapi sekarang sudah ada yang mulai, yang dulu tenaganya begitu kuat sekarang sudah mulai terkuras. Tapi kami anaknya belum bisa menanggung hidupnya. Ya Rabb, sudah puluhan tahun ayah berkorban buat kami, tapi sampai menjelang
hidup-hidup di masa tua kami belum bisa menanggung kebutuhan keinginannya ya Rob. Terbayang wajah ayah kami, disiplin tegas, tapi dia bukan galak. Dia adalah karena sayang agar kami bisa tangguh menghadapi kehidupan dunia yang sangat keras ini. Ya Allah, seandainya ayah kami masih ada di dunia, berikan kekuatan, kesehatan ya Rob. Maafkan kami sampai saat ini belum bisa menanggung kebutuhan ayah ibu kami. Ya Allah ya Rabbana, seandainya ayah ibu kami sudah ada di alam kubur, jauhkan dari siksaan kubur ya Rabb. Berikan taman-taman surga ya Rabb. Hibur ayah ibu kami dengan kenikmatan. Dulu ia pernah lelah, capek, sering sakit, bahkan terkadang pingsan. Berikan kenikmatan, kebahagiaan, taman surgamu ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami aset kami ya Rabb, saudara kami, agar mereka kelak nanti bisa menuntun kami ke dalam surgamu ya Rabb. Harapan kami adalah anak dan keturunan kami ya Rabb, agar mereka bisa memberikan mahkota nanti di hari kiamat. Mereka bisa mengajak kami ke dalam surgamu ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Kuatkan imannya ya Rabb dari keadaan zaman yang luar biasa. Banyak anak kami yang terkadang tergoda, tidak lagi mau ngaji, tidak lagi mau sholat ya Rabb. Berikan hidayah anak kami ya Rabb. Harapan kami cuma itu ya Rabb, yang akan mengalir pahala sampai ke kuburan. Siapa yang mengirimkan doa ketika kami sudah berbaring dalam kubur kalau bukan anak ya Rabb? Orang lain sibuk dengan orang tuanya. Siapa nanti yang menambahi pahala ketika kami sudah berada di dalam kubur kalau bukan anak-anak kami ya Rabb? Berikan kekuatan iman kepada kami, kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah Rabbana, mudah-mudahan yang hadir pada malam ini, pengurus, donatur, santri wali santri ya Allah, curahkan rahmat kepada kami dan maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, kalau di sini basah naik ke atas, anak santri